Lama-lama gue olahraga tuh. Susah makanya. Ketahan di bea cukai. Uno, mantan cawapres. Cuman kadang-kadang kalau Panca mau ngasih kerjaan mikir dulu. Apa buat gua aja ya? Iya. Lecet-lecet demak. Habis Minggu, Senin, Poncol. Lu ngerti-ngertian Poncol lu. Pikirin tuh, tokoh listrik lu yang ngomong jorok. Baru lu bisa mikir. Kadang-kadang ya pada sok mewah. Wey. Selamat datang di Stand Up Ruang Sempit. Nama gua Panca, nama lengkap Panca Atis. Tapi orang suka bingung gue dipanggil Panca atau dipanggil Atis. Gue dipanggil Nengok. Nih bener-bener nih. Stand Up Ruang Sempit. Gue ngebayangin kalau semua orang jadi komika. Bener-bener sempit. Semuanya di komika tuh, manggung begini jadi nggak ada penontonnya. Gue duluan, ya nggak? Nah, emang perkembangan komedi nih ya kalau gue lihat ya dari dulu zaman pelawak personilnya banyak. Ingat Sri Mulat, ya kan? Berapa orang tuh? Ingat Warkop, ingat Bagito, ingat Cagur, ya kan? Jadi 4, 3, 3, lama-lama 1, ya kan? Maksudnya berubah genre tapi tetap bikin orang ketawa gitu. Nanti abis stand up yang ngelawak setengah, pala, badan sama usus aja keluar gini. Iya makanya. Enggak maksudnya lama-lama orang nonton stand up bukannya lucu, ngeri, horor. Ya. Ntar hilang lama-lama ya, pala doang, lama bes asap doang. Ya. Begitu perkembangan komedi ya kan kalau kita rasain dari dulu sampai sekarang ya. Tapi alhamdulillah yang berkat stand up gue akhirnya bisa kemana-mana. Bisa keliling Indonesia. Bahkan cita-cita gue pengen ke luar negeri, luarnya lagi. Kalau bisa ya. Iya. Nih berkat stand up komedi gue jadi bisa nginep hotel di bintang 3. Bahkan bintang 5. Tapi gue gak ada masalah kalau harus nginep di bintang 1. Musola. Musola kan atasnya bintang 1 ya kan? Subuh dibangunin marbot. Mas, ajan. Iya gak sih? Jadi emang perjalanan gue di stand up seneng banget. Gue gak sombong kalau ada undangan keluar kota, pulang stand up, ngantuk langsung tidur di hotel. Paginya dibangunin cleaning service, mas jangan tidur di lobi mas. Itu. Iya pokoknya berkat stand up komedi akhirnya gue kemana-mana dan jadi belajar bahasa. Bukan cuma bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris juga. Lo pada mau ngetes bahasa Inggris gue? Jangan ketawa doang lo. Gue mah bahasa Inggris paham, sampai aja boleh aja nggak paham dengar bahasa gue. Ya. Jadi gue pertama belajar dari yang gampang-gampang dulu. Kalau gue masuk kafe ada tulisan wifi, gue langsung tahu artinya. Karena wifi itu kenapa fi? Wifi, kenapa fi? Ya. Terus second floor. Lantai bekas. Nih yang buat remaja nih bahaya nih, free sex. Gratis 6. Seks. Iya kan? Iya tuh. Jadi kalau mau ngetes bahasa Inggris gue, aduh jangan deh. Karena level TOEFL gue 500 ke atas. Gue belajar past, present, furniture. Nah, lo pada protes future kan? Nih, furniture tuh masa depan. Orang pacaran, nikah, beli rumah, isinya furniture. Berarti furniture masa depan. Pikiran gue visioner pikiran gue. Oh visioner kesana ya? Iya gitu. Iya gak sih? Iya. Belajar sampai agak susahan. It doesn't matter. Gak ada semeter, it doesn't matter. It doesn't matter, gak ada semeter.
Segini nih, segini ya. Long time no see. Udah lama nggak lihat laut. Ya nih ya. Pakai ngetes bahasa Inggris gue. Gue sama bule ngobrol, sir, one more, satu lagi, tumor, penyakit. Bener dong. Gue pernah tersinggung sama bule. Masa gue dibilang gini, Cak, you are important. No, I'm Gagah Perkasa, enak aja. Important nih, mau nyoba gue. Orang bule, are you busi? No, kalau busi buat motor. Ya, pokoknya orang sekarang nih, keinginannya kayaknya nggak pernah puas. Jadi orang, lo pada sadar nggak sih? Kalau kita nih orang keinginannya nggak pernah puas, bener nggak? Udah punya segini, pengen segini, bener nggak? Kalau udah punya segini, masih pengen segini. Udah punya segini, masih pengen segini. Lama-lama gue olahraga tuh. Susah, hanya. Gitu. Ini maaf ya, gue pakai kaos mungkin agak seronok, tapi gue mau ngingetin nih ada temen gue tetangga nih. Ya dulu cowoknya awalnya tinggal di Bekasi, ceweknya tinggal di Tangerang. Nah, mereka jarang ketemu tuh, ya. Tapi akhirnya sekarang cowoknya seneng, ya. Mereka udah sama-sama. Cowoknya diserpong sama ceweknya. Ya, gitu aja deh. Ya, gitu aja dari gue. Ya, terima kasih semuanya. Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini gue Panca. Good afternoon everybody. Kalian enak-enak ketawa, saya tampil habis Panca deg-degan. Yang lain enak-enak ketawa, saya pusing. Bener-bener Panca tampil tuh tawanya nggak berhenti ya. Kayak kucuran dana pemerintah. Kucurannya nggak berhenti tapi nggak pernah ke kita. Ya maksudnya kan kucuran kan gak ke kita, ke orang lain juga gitu, merata. Jadi saya nggak bahas hal-hal kayak gitu, nggak bakal saya bahas, saya langsung bahas Kemenhub aja ya. Kemarin sebenarnya ini bukan awal ya, tapi karena tadi lucu saya awalin ini ya. Jadi saya bahas Kemenhub, kemarin ada salah satu orang Kemenhub, entah ex atau apa ya, atau mungkin apa sih kalau pelaku ya namanya ya? Oknum, nah itu oknum, ada oknum Kemenhub, dia ngajak check-in YouTuber Korea. Dia seorang menteri perhubungan, makanya ngajakinnya berhubungan ya kan. Untung bukan menteri pembangunan, nanti ngajaknya ngecor ya. Perkenalkan, nama saya OTC, saya dari Cirebon. Saya seorang Cindo, Cirebon Indo. Makanya saya lahir ini di RRC, Republik Rakyat Cirebon. Buat yang belum tahu, kalau tadi Panca bajunya serono, saya mukanya yang serono. Ada yang bilang saya mirip Vidi Aldiano. Sekarang videonya udah 100k di Instagram selama sehari. Saya bersyukur banget, tapi saya nggak bersyukur lihat komentarnya ya. Kita akan baca komentar netizen terhadap video saya ya. Padahal kan jelas Vidi Aldiano sama saya beda. Itu Vidi Aldiano, kalau saya Vidi Albino. Yang itu nuansa bening, saya nuansa horor. Dia enak kan duta persahabatan, saya permusuhan. Oke, kita ke komentar pertama. Kalau tadi Panca bawain materi, saya bawain komentar netizen aja. Komentar pertama, lebih ke Vidi Alligator sih. Ada lagi komentar, ini mah Vidi Aldiano. Ada lagi, Bang, woi semen belum diaduk ya. Ada lagi yang nyanyiin lagunya Vidi Aldiano, semakin engkau jauh, semakin terasa bagus. Nuansanya jadi nggak bening katanya. Selain saya mirip Vidi Aldiano, saya juga ada yang bilang mirip Jeffrey Nicole. Mirip ya. Ya walaupun lebih mirip sama Jeffrey Tongkol. Tapi walaupun saya mukanya mirip Jeffrey Nicole, makanya saya pengen tuh punya cewek yang orang kaya. Tapi saya takut misal diajak ke rumahnya, orang tuanya ngira saya servis AC ya kan. Atau enggak disuruh gantiin galon. Makanya ada lagunya.
Sepertinya aku memang dari planet yang lain dikirim ke bumi untuk ganti AC, ganti galon. Sebagai orang Cirebon, saya ini dibilang kota mistis katanya. Saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya nggak percaya pelet, saya nggak percaya santet, saya nggak percaya semuanya. Saya hanya percaya sama satu. Saya percaya sama dukun. Saya pernah pakai jasa santet ya kan. Waktu itu saya pakai jasa santet tapi pas seminggu nggak ada pengaruhnya terhadap target yang saya kirim santet. Saya tanya, kok nggak ada pengaruhnya? Iya itu santetnya same day. Ketahan di DC Cakung ya. Pernah juga ada orderan katanya santet dari luar negeri. Pas dikirim ke Indo nggak nyampe ke target. Ketahan di bea cukai. Ngomongin mistis, ini juga lagi viral sekarang di Cirebon. Ada film yang diangkat, makanya saya senang dari Cirebon diangkat jadi sebuah karya. Namanya Vina Sebelum 7 Hari. Lagi viral sekarang, katanya Anggi Umbara lewat film ini pengen menyampaikan pesan dan menyadarkan orang bahwa bully dan geng motor itu nggak baik. Bener, abis saya nonton filmnya, saya sadar. Saya salah tonton film ya. Saya kira Vina Garut itu. Beda lagi ternyata. Ngomongin film, ya soalnya film horor ini kayaknya udah merambak ya kan, banyak banget di Indonesia. Saya pengen film horor tuh jangan nyeremin. Coba film horor tuh yang syariah ya kan. Contoh film horor syariah, judulnya Tuyul Sodako, Kuntilanak Hijabers, Suster Ngesot Tahiyat. Jadi lebih syariah kan. Ya saya juga anak pesantren, saya dibilang sama ustadz itu katanya kalau ada setan jangan takut, baca aja ayat kursi, setannya pergi. Saya pernah baca ayat kursi, setannya nggak pergi. Orang setan budeg. Gimana mau dengerin. Ya saya ini dari Cirebon, Panca punya banyak perubahan semenjak stand up, saya juga punya perubahan. Dulu saya sarapan hanya pakai telur dadar, sekarang saya breakfast pakai omelet. Dulu saya makan siang cuma gado-gado, sekarang saya makan siang pakai salad with saus peanuts. Dulu makan malam itu saya pakai nasi yang udah basi, sekarang saya makan nasi expired. Ini ngomong-ngomong namanya stand up ruang sempit, ini bukan konsep stand up, konsep saya tinggal di rumah ini. Pertama ke Jakarta saya numpang di rumah orang tua saya di kontrakan. Jadi saya berjejer hanya satu petak, ada 5 orang, bayangin satu petak 5 orang. Jadi antara saya tidur di dalam atau motor yang di luar ya. Saya tidur di dalam, motor di luar, saya tidur di luar, motor di dalam. Ada yang lebih sempit lagi, ini tempat tinggalnya udah tutup, namanya Sleepbox Jakarta Pusat. Itu harganya 300.000 selama sebulan, tapi semenjak stand up alhamdulillah sekarang saya ngekos harganya 3 juta. Dalam setahun. Jadi waktu itu Sleepbox saya 300.000, ukurannya cuma segini. Kecil banget, kalau kalian searching ada Sleepbox Jakarta Pusat udah tutup. Ini lebih ke bukan kosan, lebih ke peti mati ya. Makanya saya saranin buat Joko Anwar, kalau mau syuting siksa kubur, jangan di kuburan, di kosan itu aja. Saya tinggal di situ lebih kesiksa daripada siksa kubur soalnya. Dan saya juga banyak yang dibilang saya ini mirip sama Dilan. Iqbal Dia Fakri Ramadan. Muka saya emang banyak ya. Saya pengen kayak Dilan tuh, pacaran tuh kayaknya mesra ya kan. Dilan di depan, pacarnya di belakang, naik motor, pegangan. Saya juga pengen begitu. Saya di depan, pacar saya di belakang, pegangan tapi jalan kaki. Pak minta apa, Pak minta apa, Pak minta apa. Sekian saya OT, terima kasih. OT bos pemerintah berat. Masih berat beban STY. Aduh, tapi gue dukung sih kontrak STY diperpanjang sama Erick Thohir. Tepuk tangan dong sampai 2027. Karena apa? Sejak STY yang ngelatih timnas Indonesia, bukan timnas saja yang maju, tapi kehidupan rumah tangga gue juga maju. Wede. Di bawah STY peringkat Indonesia naik beberapa puluh peringkat. Sejak STY yang ngelatih, rumah tangga gue naik peringkat juga. Gue udah bisa beli AC di zaman STY. Iya, biarpun duitnya minjem sama adik ipar. Nyicil lagi 4 kali. Orang pikir, Wan lo biasa air conditioner bukan angin cicilan.
Aduh, ini juga zaman STY banyak yang kritik katanya ini zaman STY pemain bola Indonesia banyak yang naturalisasi, pemain campuran ditarik ke Indonesia memperkuat timnas. Ini bagus, bukan STY aja. Gue ikutin di rumah tangga gue. Gue sekarang makan wortelnya wortel campuran. Wortel turunan. Perpaduan antara turun dari truk pasar induk sama gerobak tukang sayur. sama turunan dong ya kan. Dan kenapa gue beli AC? Karena itu bini gue 8 bulan yang lalu itu ngeluh. Katanya setiap bangun tidur itu panas banget. Panasnya kayak apa yang? Ya kayak kolom komentar IG-nya Mas Lino Ferdinand. Wow. Panas banget berarti ya. Aduh. Tapi gue kan sering ngonten bola ya. Orang banyak nanya, "Bang, lu sebenarnya dukung tim mana sih, Bang?" Nih gue buka di sini. Ini gue spill di acara stand up Ruang Sempit. Gue ini sebenarnya Juventini. Kenapa Juventini? Karena julukannya La Vecchia Signora. Itu kayak gue banget, ada unsur-unsur guenya. La Vecchia Signora, sinyonya tua. Kalau gue si muka tua. Iya. Sejak gue jadi fans Juventus kan Italia ya. Gue jadi tahu beberapa bahasa Italia. La Grande Partita, partai big match. Capolista, pemuncak klasmen. Uno, mantan cawapres. Bahasa Italia gue ya lumayan kan. Pacat tadi TOEFL berapa? Di atas 500 ya? Iya. Gue TOEFL bahasa Italia gue di atas 700. Wede. Makanya dukung main klub bola lu apa, Cak? Klub bola gue? Persidafon. Aduh, dan gue ini udah nikah. Dan gue nikah udah 10 tahun tapi belum punya anak. Tapi gue mau sedikit cerita, awal gue nikah sama bini gue ini sebenarnya gue punya calon nih 3. Cakep-cakep semua. 4 bulan sebelum nikah gue istiqoroh. 2 hari belum ketemu jawaban, seminggu ketemu jawaban. Dan 3 yang cakep-cakep gue pilih bini gue. Karena bini gue paling cakep, warisannya. Bukan apa-apa, ini gue sebelum nikah. Ini sebulan sebelum nikah gue bertandang ke rumahnya kan. Ini gue berdebat di ruang tamu dia. Karena acaranya mau di rumah dia kan, sayang pokoknya nanti pas resepsi. Karena acara di rumah kamu, aku maunya pakai adat Padang, adat Minang. Karena nanti orang tua mengundang semua keluarga dari kampung mau dibawa ke Jakarta. Enggak sayang, adat Jawa. Karena acara di rumahku, adat Padang, adat Jawa, Padang, Jawa. Setengah jam kayak gitu, keluar calon mertua. Ya udah Iwan, nanti kalau pakai adat Padang, karena biayanya 100 juta, Irwan 80%, kita 20%. Kalau adat Jawa, kita 80%, Irwan 20%. Ya oke, siap takut Pak, deal, adat Jawa Pak. Iya, nggak apa-apa nanti orang tua saudaranya nggak jadi diundang ke sini, ya kan? Dan abis berdebat itu selesai, gue kira bakalan kelar ya kan. Nyata bini gue, orang tua pengen pakai gubuk-gubukan tuh kayak di gedung-gedung ya kan. Ada gubuk somai, kambing guling, terus ada lagi zupasup ya kan. Gue tanya bini gue, "Yang, aku mau pakai kambing guling. Kalau pakai kambing guling, paketnya berapa juta itu gubuk-gubukannya?" Aku tanya orang WO-nya, katanya 5 juta. Kalau pakai zupasup 3 juta. Ide gue mau zupasup, gue mau kambing guling, zupasup, kambing guling, zupasup. Ya udah, kita pakai zupasup aja karena lebih sehat. Iya. Iya, kambing guling 5 juta nggak sehat buat kantong gua ya kan. Dan sebelum nikah, ini jujur aja, gue sebelum nikah ini bikin kesepakatan tripartit. 3 pihak antara gua, bini sama calon mertua. Jadi kalau nanti pas habis resepsi kalau dapat kado itu dikuasain sama bini gua. Kalau dapat amplop gue yang nguasain. Alhamdulillah nih setelah resepsi gue dapat 70 kado. Dikuasain sama bini gue. Amplop 700 gue yang nguasain. Mertua gue isinya. Aduh, pas buka amplop gue unboxing tuh. Orang-orang malam pertama unboxing bini, gue unboxing amplop. Tapi alhamdulillah dari amplop yang gue unboxing itu isinya ada 700 amplop. Ini yang 450 isinya gambar Soekarno-Hatta. Yang 200 I Gusti Ngurah Rai. Waduh, yang 50 golput. Pantesan pas sebelum acara mertua gue wanti-wanti, "Irwan, kita acaranya sampai dengan jam 5. Lah Pak, kenapa Pak? Kan biasanya kalau nikahan tuh sampai jam 7, sampai jam 9. Kalau di rumah kan enggak Pak. Enggak Wan, kalau di sini daerah Jagakarsa itu kalau habis resepsi, habis maghrib itu jam-jam rawan. Rawan kenapa Pak? Rawan yang amplop golput.
Oh itu sebabnya. Oh, jangan nih yang ngawal pun nih datang habis maghrib nih. Aduh. Dan tapi alhamdulillah sih gua sejak gue nikah bini gue ternyata mertua gue ini aja punya kesamaan kayak Juventus, klub favorit gue. Wih, Juventus di Italia. Tahu Juventus sebagai raksasa Italia banyak gelarnya. Mertua gue banyak kontrakannya. Iya. Dan udah ada AC. Ya. Dan abis nikah nih biasa di daerah bini gue nih Jagakarsa. Abis nikah itu gue nggak boleh izin pulang langsung ke rumah gue nggak boleh. Itu 3 hari ditahan di rumah dia. Alhamdulillah di hari pertama nikah malam nginep situ, besok paginya diajak ngobrol sama mertua gue. Irwan, bapak mau ngomong serius. Kenapa pak? Deg-degan dong. Irwan gini, kan Irwan amannya udah nikah, belum punya rumah. Bapak punya kontrakan udah dikosongin 1 pintu. Ada ruang tamu lumayan gede, dapur lumayan gede, kamar lumayan gede. Nanti Irwan abis hari ketiga nggak usah pulang ke rumah Irwan di Tanah Abang. Lalu nanti tempatin rumah itu. Wah alhamdulillah makasih pak. Ya Irwan tempatin aja sama Nia sebulan 1 juta. Aduh udah gitu ya namanya orang nikah kan pengen punya anak ya. Bener gak sih orang nikah tujuan salah satu punya anak ya? Gue udah nikah 10 tahun sampai saat ini belum punya anak. Dan temen gue banyak yang ngeceng-ngecengin kan. Gue mesti gue tabah aja kan. Gue bukannya tanpa usaha. 2 tahun gue nikah gue udah berobat ke satu rumah sakit gede di daerah Depok. Itu gue datang ke dokternya, dok saya sama istri mau program hamil dok, ada apa aja di sini? Tergantung mas mau program apa? Apa aja dok sebutin dok. Ini program reguler, maksudnya ini per konsultasi. Biayanya berapa dok? 500.000. Tingkat keberhasilannya buat hamil 40% sih mas. Yang lebih tokcer dok, ada inseminasi, kawin suntik. Biayanya 15 juta, tingkat keberhasilannya 55%. Dok, yang lebih tokcer ada nggak dok? Ada mas, ini lagi tren. Apa namanya dok? Bayi tabung. Biayanya 100 juta, tingkat keberhasilannya 80%. Ya Mas Iwan pilih mana? Saya pilih pulang. Terima kasih, saya Irwan Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Jadi beberapa waktu yang lalu gue ngedenger kabar katanya PPN atau pajak penghasilan negara mau dinaikkan untuk menambah penghasilan negara. Pertanyaannya, apa perbedaan kita sekarang di sini sama pemerintah? Kalau kita di sini sekarang stand up di ruang sempit, mereka bikin kebijakan dengan pemikiran yang sempit. Turunin gitu. Turunin nggak ada yang mau bantuin ini. Kalau gue turun sendiri aneh, jadi pura-pura tuh. Aduh, tapi mudah-mudahan di kepemimpinan yang baru Indonesia bisa lebih mendapat kepastian khususnya buat masyarakat. Jangan kayak karir stand up gue nggak ada kepastian sama sekali. Gue bukan apa-apa ya. Sebenarnya gue berani bersaing dengan komika-komika profesional. Kalau cuman soal mental gue berani. Gue biasa stand up nggak ada yang ketawa bang. Beneran. Jangan stand up gak ada yang ketawa. Gue pernah lagi stand up bang, ditinggal pergi sama penontonnya. Bukan pergi ke toilet, bukan pergi pulang. Tapi pergi nontonin orang kecelakaan. Nah, tak dulu. Lah lucu banget itu orang kecelakaan. Sampai ninggalin gue. Udah biasa gue mental. Kalau masalah, stand up komedian RGM mah semuanya mentalnya kuat-kuat. Wow. Udah biasa stand up gak ada penontonnya, open mic-nya sepi. Kerjaan juga gitu. Oh tenang kalau ada panca mah kerjaan mah. Cuman kadang-kadang kalau panca mau ngasih kerjaan mikir dulu. Apa buat gua aja ya? Iya. Lah bagaimana ini manajemen kagak ngasih gawean? Dia ketuanya sendiri insecure sama kerjaan. Mau ngasih job ke bawahannya mikir, kayaknya gue yang lebih butuh nih kayaknya. Aduh ya akhirnya ya udah. Gue kerjaannya di rumah aja. Mana gue sekarang umur 36, gue masih tinggal sama orang tua. Kerjaan gue ngadepin orang tua yang random. Nyokap gue random banget dah. Gue di rumah saban hari nih. Kemarin abang gue baru beliin HP gue, HP nyokap gue tuh smartphone. Namanya orang tua umurnya 76 tahun. Nih agak susah ngajarin baby boomers untuk beradaptasi sama teknologi terkini ya kan. Beneran. Ada nggak yang pernah ngajarin baby boomers nih? Maksudnya orang tua buat main HP. Kalau ada dan bisa jago.
Sampai sekarang nyokap gue tuh cuman bisa baca WA doang, ya kan? Sama nerima telepon udah. Segaptep gitu nyokap gue. Pernah dia pengen telepon gue pakai WA. Tahu apa yang dia lakukan? Dia malah bikin grup WA. Tar dulu gimana ceritanya mau telepon orang jadi bikin grup WA? Gue lagi di luar tiba-tiba ada notifikasi, Pak. Gue masuk grup siapa nih? Pas gue buka, anggotanya cuma gue sama nyokap gue. Kata gue aneh banget itu. Sekarang kerjaannya nonton YouTube nyokap gue. Iya. Tapi aneh dia kalau nonton YouTube gini. Maksud gue kan biasanya kalau YouTuber kan, sebelum lanjut subscribe dulu. Kalau nyokap gue literally bener-bener di subscribe dulu baru ditonton. Kata gue nggak usah segitunya bu. Itu cuman gimmick doang. Iya, jadi sekarang gue masih tinggal sama nyokap gue, tapi gue banyak dapat premis nih dari nyokap gue. Salah satunya ada gue dapat materi stand up. Jadi nyokap gue nih hobinya kalau di rumah nontonin kuis. Kalau nggak YouTube nonton kuis di TV. Dan anehnya dia kalau nonton kuis suka ikut-ikutan jawab. Aneh banget. Misalnya ada kuis kan. Siapakah bapak pendidikan? Tangannya langsung refleks kayak mencet bel tuh. Tet. Ki Hajar Dewantara. Wah. Kata pembawa acaranya, pertanyaannya belum selesai. Siapakah bapak pendidikan Cekoslovakia? Wah. Pesertanya pada bingung tuh ya kan. Nyokap gue tiba-tiba jawab, John Amos Komyanus. Lah tahu dia. Sekian dari gue, nama gue Haris. Ya, anak emak mau tampil di sini kagak bilang-bilang. Stand up komedi ruang sempit. Kalau bicara dengan kata sempit, emak jadi teringat dengan suami. Dia paling demen namanya kata-kata sempit. Apalagi sampai kejepit. Mak mau cerita dulu. Kenapa begitu? Karena nih, Mak ingat waktu kalau bubaran bioskop nih malam-malam nih, masuk ke lift, dia demen tuh sama yang namanya umpel-umpelan di dalam lift. Dia takut sendirian di dalam lift. Pernah dia masuk ke dalam lift sendirian. Mak juga yang bantuin keluar. Kebiasaan. Ya, maklum, kebiasaan di rumah. Ini sponsor kita Grand Oli nih. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Jujur nyinggung emak banget, mentang-mentang emak udah menopause. Yeah. Perlu yang licin-licin. Yeah. Perkenalan dulu dong, Nama saya Maira. Maira ibu kosan tercantik setanah air. Entu kata anak kos yang nunggak. Anak kos nunggak. Mak saking keselnya nih, mak pernah katain. Lu bayar kosan nunggak, udah kayak gigi. Terus anak kos nyautin lagi. Mak nagih-nagih melulu, udah kayak tukang kredit. Dia tahu gue ngreditin panci. Nih ya, kosan emak ada 1000 pintu. 1 kamar. Anak kosan emak nih ada yang personal trainer. Namanya si Graha. Dadanya bidang, kotak-kotak. Bisa lu main catur Jawa di situ? Emak nih ya kalau lagi bersihin kosan nih, emak berharap banget nih. Secara makan gendut nih. Emak berharap banget nih ketemu si Graha, terus emak dikunciin di kamar. Emak push up, dia sit up. Iya. Astagfirullahaladzim. Imajinasi liarnya emak. Dan ini efek dari punya suami yang gak romantis. Emak dari pacaran sampai nikah punya anak 3. Suami kagak pernah yang namanya bilang I love you. Gak pernah bilang I love you aja anak ketiga. Bagaimana dia bilang tiap hari.
Lecet-lecet dah emak. Nih. Dan pernah ya emak nih ke bioskopnya sama suami emak nih. Dari bayangan emak kan nih kalau di bioskop banyak orang pacaran ya. Beginner aja begitu emak masuk nih. Ada yang lagi ngelus-ngelus rambut ceweknya. Padahal ceweknya pakai hijab. Tangannya masuk. Terus ada nih ceweknya lagi nepuk-nepuk punggung pacarnya. Pacarnya keselak knalpot Supra. Lah kan emak pengen juga ya, pengen keselak knalpot. Knalpot yang lain yang nggak basep. Nah, terus emak ngomong dong sama suami emak. Papa tangannya nganggur. Terus kata suami emak, iya kenapa? Ih, dia jawab dengan dingin kayak gitu. Iya kenapa? Makan kesel ya. Terus emak bilang aja, ya udah, kalau tangannya nganggur, ngelamar sana jadi CPNS. Tangannya pergi ngelamar ke IKN. Padahal emak dari rumah udah siap-siap, emak pakai rok kancing depan. Emak kan ya udah ngerti dia nih, pasti udah sering nih dia nih begini nih pacarnya, modusin pacarnya nih. Udah tahu dia tujuannya kemana nih. Iya bener. Emak berharap di grepe yang halal. Soalnya grepe haram aja emak belum pernah. Ada yang mau nyoba? Nah, makanya sebagai ibu nih pengen banget yang namanya nyajikan masakan ini ke anak nih ya. Nah, emak tuh pernah tuh ya masak namanya empal gentong. Tahu dong empal gentong, khasnya nih Cirebon, ya enggak? Begitu emak masak, jadinya empal kendi. Wow. Terus anak emak ulang tahun nih, emak masakin nasi kuning. Emak masak, begitu matang. Nasi putih. Nasi kuningnya gosok gigi. Belum lama nih, emak masak opor. Begitu emak masak, begitu matang, dia jadi kopai. Ya. Tuh kan, HP emak bunyi kan? Nah, kayaknya nih laki emak nih nelpon nih. Nah kan bener kan, dia nge-WA, saking demennya sama ruang sempit, kekunci dia di lemari. Ya udah ya. Mak bantu ngeluarin dulu ya. Ini stand mic apa dolar sih, tinggi banget. Ya, ini settingannya kayak orang mau ke dukun ya. Ya. Tapi mohon maaf, dukunnya lagi jadi brand ambassador. Baru kali ini lu telepon sama manajer satu frame. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenalin teman-teman, nama gua Bisaan. Tadi Panca dia bilang TOEFL-nya 500 ya. Perlu ketahui Panca juga IQ-nya itu 200. Tapi sekeluarga. Keluarganya ada 5, lu bayangin dah. Gue baru nikah teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi gue pengen cerita, gue mau nikah, persiapan nikah itu gimana. Nah, pasti orang mau nikah itu pasti aja ada yang namanya minjem sono minjem sini, bener gak? Kalau di kampung-kampung tuh, itu terjadi sama di keluarga gue. Jadi sebelum nikah, gue bilang, wah nih budget kurang nih. Akhirnya gue pinjem ke temen gue, ke Maira, ya kan. Gue pinjem dah, ntar tanggal sekian gue ganti kalau udah habis akad, udah habis resepsi. Oke, akad resepsi jadi. Seminggu kemudian ada penagihan tuh dari teman-teman gue yang gue janjiin. Yang sini udah nagih yang, iya bilang aja ntar. Yang sini udah nagih yang, iya. Ini dalam hati gue, ini anjing rumah tangga apa negara sih banyak banget utangnya.
Iya. Dan gue nikah sama janda anak 1. Wis. Alhamdulillah. Janda anak 1. Jadi ketika gue masih pacaran, gue ngapel sambil edukasi anaknya bini gue nih bawaannya. Jadi setiap kesono gue belajar matematika. Dek, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Oke, besokannya, Dek, abis Jumat, Sabtu, abis Sabtu, Minggu, abis Minggu, Senin, abis Senin, poncol. Lu ngerti-ngertian poncol lu. Tadi Irwan udah ngomongin soal timnas Sintayong. Nah, perlu diketahui nih, sebagai apresiasi pemerintah Indonesia, Sintayong bakal diberi jalan di daerah Jakarta. Namanya Jalan Keramat Sintayong. Iya tuh. Dan alhamdulillah teman-teman, gue dari 2015 sampai sekarang udah jalanin karir sebagai stand up comedian dan juga MC. Wis, tepuk tangan boleh? Ya. Dan alhamdulillah gue ada hasil gitu. Gue udah punya rumah berkat stand up comedy. Gue beli rumah di daerah Tangerang tapi harganya murah. Itu kalau rumah murah itu antara 2, antara angker sama mau rubuh. Iya. Akhirnya alhamdulillah lah, pas gue beli ternyata rumah itu angker. Jadi pas gue beli sebulan 2 bulan tuh aroma mistisnya masih kelihatan. Pas sekarang ini aroma mistis itu udah berganti. Jadi aroma kemiskinan ya. Iya. Dan alhamdulillah juga gue udah punya mobil ya. Ya. Berkat kerjasama Pilpres kemarin. Iya. Kebetulan juga mobil gue warnanya warna merah. Mewakili. Iya. Jadi gue 2 bulan abis punya mobil itu, gue ngalamin kecelakaan di daerah Jakarta Selatan. Gue nabrak dan itu nggak terjadi apa-apa awalnya. Soalnya yang gue tabrak undang-undang MK. Nggak habis. Job belum ada udah kesono. Iya. Dan gue tinggal di Depok, teman-teman. Di Depok dengan segala macam keanekaragamannya ya, mulai dari babi ngepet. Dan terakhir kabar duka, SMK di daerah Depok juga ngalamin kecelakaan gitu ya. Jadi kalau lu mau berkendaraan apapun diperhatikan olinya. Pakai yang ini. Gak, maksud gue pakai yang ini nih, yang gondrong. Iya. Dan gue sekarang tinggal sama istri gue tuh di Tangerang. Jadi di Tangerang itu random banget ya, di tempat kampungan gue Tangerang Kabupaten. Jadi di sono yang di Jakarta nggak ada, di sana ada. Lu mau tahu apaan? Tukang parkir yang di lampu merah aktif. Harusnya kan polisi ya. Iya, ini aneh banget gitu kan. Gue dulu pernah, jadi lewat lampu merah itu diatur sama tukang parkirnya, hampir mau keserempet mobil gue. Gue waktu itu bawa motor kan, keserempet mobil, diklakson kan. Gue bilang, di orang ngapa nih, gue turun aja kan, dia turun. Lu kalau jalan hati-hati, emang apa, lu gak denger klakson gue? Lah emang ngapa, gue dengerin klakson lu enak juga kagak ya. Iya. Kalau klakson lu enak baru gue dengerin. Dan di Tangerang itu, Kabupaten Tangerang itu wah, daerah rumah gue nih, itu kanan kiri pabrik. Jadi kalau kita bandingin sama di Depok, itu beda banget bang, bener. Jadi kalau kita di Depok tuh kita bernapas ngisepnya oksigen, keluarnya karbon dioksida. Ya, kalau di tempat gue nih sebulan buset. Depan pabrik, kiri kanan pabrik. Jadi kita ngisep tuh ngisep asap pabrik. Keluarnya karyawan. Ya gua habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gue merasa di antara setan-setan di sini. Sorry. Gue pertama kali coba open mic di sini di Republik Gila Manajemen ya. Wah, visi lu kebablasan. Gue boleh usul nggak? Kalau kasih nama komunitas itu yang benar, yang visinya jelas. Kayak grupnya Ernest, haha Kops. Visinya membahagiakan orang untuk bisa tertawa, hahaha. Akhirnya apa? Ernestnya makmur jadi sutradara. Istrinya makmur bisa jadi penulis sutradara. Ari Kriting bisa jadi pemain. Nah, lo bikin komunitas Republik Gila Manajemen. Mau kemana arahnya gitu, gua bingung, ya kan? Aduh, ini gua ada di tengah-tengah pengangguran apa asli orang komika cari job nih. Karena sering kali gue lihat nih ada yang sok mikirin premis, ya kan? Kayak ayam jago lagi nelet karet gelang, bengong aja. Dapat kagak, lu setruk tar lama-lama. Ada yang sok mikirin setup, kayak orang mikir bener. Pikirin tuh, token listrik lu yang ngomong jorok. Baru lu bisa mikir. Kadang-kadang pada sok mewah. Ada yang sok mikirin punchline, ya kan? Lucu kagak, hai, dibilang gila lu sama tetangga. Itu dari segi visi ya. Terus gua ngelihat komunitas Republik Gila Manajemen. Kalau gue lihat materinya tadi normatif banget, nggak rebel coy. Lu perhatiin ya. Lu perhatiin, komika yang bisa tampil di TV itu selalu dimulai dengan sesuatu yang radikal. Yang mencerminkan keresahan. Bukan mengeluh karena nggak ada ongkos. Karena di rumah nggak bisa bayar listrik. Coy, lu harus bisa bedain namanya keluhan sama keresahan, bos. Anjing, di tengah orang miskin gue sekarang. Lu ngebahagia diri lu aja susah gimana ngebahagiain orang lain. Aduh, Republik Gila Manajemen. Bisa dikoreksi gak tuh namanya? Bo, bahasnya itu yang sedikit-sedikit mencuri perhatian. Kayak bahas-bahas apa isu bensin tuh yang naik diam-diam. Berani gak lo? Harusnya berani. Orang sekarang ngebakar orang pakai bensin aja berani terang-terangan, lu ngomongin bensin yang naik diem-diem harganya gak berani. Bahas tuh petinggi-petinggi yang kemarin ribut-ribut pilpres, ya kan. Sekarang ribut-ribut kursi menteri catur ya. Tetep ya cari selamat. Lu bahas tuh pejabat yang kemarin ketahuan korupsi, diem-diem ngebalikin biar nggak dihukum. Coy, lu pikir duit negara simpanan pinjol? Takut dimaki-maki dibalikin. Aduh, ribet. Itu ya sekalian materi sekarang kritik ya. Nah, gua tetap salut sama teman-teman Republik Gila Manajemen. Karena di tengah keadaan yang amburadul, yang keadaan ekonomi masih gonjang-ganjing, yang keadaan ekonomi membuat kita semakin solid. Oh sulit. Tetap cari aman coy. Jadi buat gue tertarik, gue asalnya penulis, nggak nganggur kayak kalian. Tapi job gue kemarin awal puasa, sekarang gue kayak kalian belum dapet job juga. Jadi pas lah gue di sini ya. Kenapa gue mau join sama Republik Gila Manajemen? Karena gue nggak mau gila sendirian. Terima kasih, itu dari gue Ganang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.